Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Keberatan pajak bisa dibanding. Selamat datang di podcast Kelompok Juding. Halo semuanya, yang terhormat Pak Bambang selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman kelompok Juding serta teman-teman kelas 23A yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Ataya Olga selaku Ketua Kelompok Juding kelas A yang akan memandu podcast kita kali ini. Pada podcast ini, kita akan menerapkan tahapan SECI model, yaitu tahapan internalisasi awal, tahapan sosialisasi, dan tahapan eksternalisasi. Topik yang akan kita bahas adalah topik knowledge management dan prawira swasta. Oke, pasti teman-teman kelompok juding udah pada nggak sabar kan untuk merenung, berdialog, dan membahas topik podcast kita kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan internalisasi awal. Nah, sekarang kita mulai tahapan awal, yaitu tahapan internalisasi awal. Semua anggota kelompok juding akan kontemplasi atau merenung terhadap topik knowledge management dan prawira swasta dengan membaca cepat, menemukan dan merumuskan hasil perenungannya pada sebuah mind mapping nih. Dalam tahapan ini, Novita akan mewakili kelompok juding untuk merenungkan dan merumuskannya ke dalam mind mapping. Nah, untuk Novita dan semua anggota kelompok juding, yuk langsung aja kita mulai tahapan internalisasi awal. Nah, sekarang kita udah selesai di tahapan internalisasi awal nih. Sekarang kita mau memasuki tahap sosialisasi. Yuk kita masuk ke tahap sosialisasi. Halo, balik lagi sama saya. Namun sekarang saya nggak sendiri atau berdua doang nih. Saya ditemani oleh Dila dan Marlinda untuk tahapan sosialisasi. Pada tahapan sosialisasi ini, kami kelompok juding akan berdialog berpasangan dengan pasangannya masing-masing yang telah ditentukan. Untuk apa? Untuk membahas topik yang telah direnungkan di tahapan internalisasi awal. Perwakilan dari kelompok juding yang akan berdialog pada podcast ini adalah Marlinda dan Dila. Untuk Marlinda dan Dila dipersilakan. Halo Dila. Halo Marlinda. Jadi di sini kita mau ngejelasin nih hasil diskusi kita di tahap sosialisasi. Setelah tahap internalisasi, ternyata knowledge management memiliki sangkut paut pada wira swasta. Mungkin kita akan bagi pembahasan kali ya. Aku bahas knowledge management, kamu bisa bahas tentang wira swasta. Dimulai dari aku mungkin ya. Pertama di sini tuh ada pengertian. Knowledge management adalah metode yang dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang dan dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, knowledge management memiliki dua hakikat kompetisi pengetahuan. Yang pertama, ada tacit knowledge yang berarti pengetahuan yang bersifat subjektif, kognisi, pembelajaran berdasarkan pengalaman, kasat mata, dan juga sulit untuk didokumentasikan. Nah, yang kedua ada explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang bersifat objektif, rasional, dan teknis, serta mudah untuk didokumentasikan. Nah, berikutnya itu ada pelaku pengembangan.
Knowledge management berkembang di tahun 1990 di negeri jiran dan Jepang, hingga mengantarkan perusahaan Jepang ke tingkat perusahaan dunia dengan mekanisme evaluasi. Knowledge management adalah disiplin ilmu yang memungkinkan individu, antar individu, dan kelompok untuk mencapai tujuan yang optimal. Ikuji Nonaka telah menemukan pendekatan metodologi operasional pada tahun 1995, namun disempurnakan lagi dan diberi nama Sechi Model. Sechi Model menggambarkan sebuah proses dinamis dan explicit knowledge yang senantiasa berubah. Terdapat 4 tipe interaksi. Yang pertama ada internalisasi, sosialisasi, eksternalisasi, dan kombinasi. Yang ketiga, di sini ada pilihan model. Pilihan model aplikasi Sechi dalam proses berkesinambungan. Pada tahap prawira swasta akan membentuk jiwa kewiraswastaan. Pada tahap berwiraswasta akan mendorong jiwa kewiraswastaan untuk menentukan berbagai unggulan kewiraswastaan. Sedangkan pada tahap pasca wiraswasta akan mendorong jiwa kewiraswastaan yang telah membentuk unggulan kewiraswastaan menjadi acuan bagi pengembangan etika kewiraswastaan. Yang keempat ada ruang lingkup dan waktu. Ruang lingkup mekanisme kegiatan knowledge management ini merupakan satu siklus peningkatan kompetensi yang bersifat interaktif, menghasilkan berbagai karya prestatif yang senantiasa berlanjut tanpa henti. Ruang lingkup dan waktu untuk pengaplikasian knowledge management ini akan menghasilkan suatu keunggulan bersaing suatu perusahaan, organisasi pemerintah, dan masih banyak lagi kelembagaan terstruktur lainnya. Yang terakhir yang aku bahas di sini ada tata laksana aplikasi. Nah, tata laksana sendiri merupakan pengaplikasian inovasi terbaru tersebut. Nah, contohnya di sini ada negara Cina yang membuat produk imitasi dengan harga murah sehingga dapat mengangkat statusnya. Tapi sekarang Cina bisa terinovasi untuk membuat produknya sendiri. Mungkin bisa dilanjut? Oke, aku bakal membahas tentang wira swasta. Tapi akan membahas tentang prawira swasta dulu nih, karena sebetulnya wira swasta itu dibagi menjadi 3. Ada prawira swasta, berwira swasta, dan pasca wira swasta. Dimulai dari deskripsinya. Deskripsinya, wira swasta berasal dari kata wira, yang berarti berani, dan swasta yang berarti sendiri atau bisa juga disebut dengan mandiri. Nah, sebenarnya banyak sekali para ahli yang mendeskripsikan mengenai wira swasta, seperti Joseph Schumpeter dan 15 pakar bidang kegiatan yang berbeda. Sehingga kita dapat disimpulkan nih bahwa wira swasta itu adalah perilaku beranian untuk berdiri sendiri atau mandiri. Nah, lalu pastinya ada urgensi dong, yang dimana terlalu banyak permasalahan. Seperti kata Einstein, yaitu cara yang dulu dilakukan lagi kemarin hari, dan cara yang kemarin dilakukan lagi hari ini. Hal itulah yang disebut ketidakwarasan. Sehingga mindset kita yang masih terpenjara itu diperlukan perubahan yang bersifat inovasi. Tentunya ada yang biasa disebut dengan belantara inovasi, yaitu upaya perubahan yang diawali dengan mengamati nih. Terdapat banyak langkah perwujudannya seperti ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi, bisa juga dengan 3N, scam, dan PER. Nah, keharusan bagi wira swasta untuk terus berinovasi dalam menghadapi persaingan. Selanjutnya tentunya ada hakikat dong, mengenai keahlian dan keterampilan wira swasta sekurang-kurangnya itu memerlukan sifat-sifat seperti pemimpin, berwawasan ke depan, dan sebagai perencana. Nah, ketiga sifat tersebut diwujudkan sebagai peran inovator, yaitu melaksanakan inovasi, peran fasilitator sebagai membantu memahami tujuan dan rencana, peran kolaborator sebagai pengkoordinasi, dan peran konseptor sebagai penyusun. Selanjutnya yaitu ada modifikasi, di mana memiliki substansi yang harus diperjelas yang terdiri dari yang pertama, yaitu spirit dan mental wira swasta yang mencerminkan ruh, yaitu contohnya berpikir out of the box, one step ahead, dan breakthrough. Lalu ada keahlian atau keterampilan wira swasta sebagai cerminan raga nih. Dari dampak positif adalah peran sebagai inovator,
fasilitator, kolaborator, dan konseptor yang sudah saya sebutkan tadi. Sedangkan yang bersifat negatif yaitu keahlian dan keterampilan yang berdampak negatif harus diabaikan. Nah, tentunya yang terakhir ada gambarannya, di mana gambaran jiwa kewirausahaan, yakni spirit dan mental, harus berjalan berdampingan tak terpisahkan, yaitu dua sisi mata pisau yang saling berdampingan tak terpisahkan, memiliki arti pantang menyerah. Dan begitu pula dengan keahlian dan keterampilan wira swasta yang harus saling menajamkan, di mana dua sisi mata pisau yang saling menajamkan, yang memiliki arti harus memiliki pengetahuan yang luas dan mumpuni. Oke, mungkin segitu aja kali ya untuk hasil pembahasan kita tentang knowledge management serta wira swasta di tahap sosialisasi ini. Mungkin bisa kita lanjut di tahap berikutnya lewat apa ya? Nah, sekarang kita sudah sampai di tahap eksternalisasi. Di tahapan ini, aku bareng sama Cea, Hala, dan Liana. Pada tahapan eksternalisasi, kita sudah menyiapkan sebuah mind map yang berisi kesimpulan berupa penggabungan ide, pikiran, dan pendapat dari topik yang sudah kita renungkan dan kita bahas di tahapan sebelumnya nih. Pada topik pertama, ada topik knowledge management yang akan dibahas oleh Cea dan Hala. Boleh dong Cea dan Hala share ke kita dan kelompok yang lain apa yang didapat dari topik ini. Boleh banget itu, Tai. Nah, kita akan ngebahas tentang knowledge management nih. Nah, sebelum itu, kita pengen kasih tahu dulu apa sih knowledge management itu. Nah, knowledge management merupakan suatu metodologi untuk pengelolaan pengetahuan yang terus berkembang secara dinamis, terstruktur, dan juga terukur. Untuk hakikat knowledge management itu ada dua. Yang pertama ada tacit knowledge. Tacit knowledge itu apa sih? Tacit knowledge itu berarti kalau orang dapat ilmu atau pengetahuan, mereka nggak bagi-bagi ke orang lain atau tidak didokumentasikan dengan baik secara hard copy atau soft copy. Terus yang kedua ada explicit knowledge, yang mana itu adalah kebalikan dari tacit knowledge, yaitu ilmu pengetahuan yang didokumentasikan dengan baik sehingga dapat tersimpan sempurna dan bisa dibagikan ke orang lain. Betul banget. Nah, tentu juga ada tujuannya nih dari pengaplikasian knowledge management, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan kinerja, kualitas, dan inovasi produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Knowledge management juga dapat digunakan dalam berwira swasta maupun bekerja sebagai pekerja pajak. Tata laksana aplikasi knowledge management itu dapat dengan cara inovasi terbaru. Jadi dengan cara membuat produk baru yang memiliki ciri khas tersendiri nih. Dan salah satu knowledge management yang dikembangkan oleh Profesor Ikujiro Nonaka dan Dr. Takeuchi terkenal dengan nama Sechi Model. Nah, Sechi Model ini dibagi menjadi 4 tipe interaksi, yaitu yang pertama internalisasi, kedua sosialisasi, ketiga yang saat ini kita lakukan yaitu eksternalisasi, dan terakhir merupakan kombinasi. Nah, jadi seperti itu tentang knowledge management. Oke, makasih ya Cea dan Hala pembahasannya. Berarti knowledge management ini bisa kita aplikasikan pada wira swasta. Di wira swasta itu sendiri terbagi menjadi 3 tahapan, yakni prawira swasta, berwira swasta, dan pasca wira swasta. Pada topik kali ini, yang akan kita bahas adalah prawira swasta. Boleh dong, Li, share apa kesimpulan yang didapat dari tahapan sebelumnya tentang prawira swasta? Boleh banget, Tai. Jadi, prawira swasta itu kan kegiatan atau hal-hal yang harus disiapkan sebelum kita berwira swasta nih. Nah, berarti kita juga harus tahu dong, apa sih kewirausahaan itu? Jadi, kewirausahaan itu adalah kemampuan dan perilaku dalam melengkapi keberanian untuk berdiri sendiri atau mandiri. Nah, seorang wira swasta ini harus memiliki jiwa kewirausahaan. Contohnya ini sikap inovatif dan mandiri. Nah, inovatif ini kan akan menghasilkan sebuah konsep pemikiran yang membuat suatu kebaruan yang bermanfaat atau yang biasa kita sebut inovasi. Kriteria berpikir inovasi ini adalah munculnya kebaruan, adanya kebermanfaatan, mampu memberikan suatu solusi yang berkesinambungan dari kompatibel dengan sistem di luar dirinya.
Nah, selanjutnya alokasi dan penerapan dari kewirausahaan itu untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengembangkan potensi diri. Nah, selanjutnya boleh nggak sih, Tai, coba dijelasin gimana sih modifikasi dan gambaran dari prawira swasta itu? Boleh dong, Li. Jadi, modifikasi dari wira swasta itu seperti menjadi inovator, fasilitator, kolaborator, dan konseptor. Jadi, itu tuh sebuah keahlian, keterampilan yang dapat membantu mencerminkan raga wira swasta yang bersifat positif. Untuk gambarannya sendiri, jiwa kewirausahaan juga memerlukan spirit dan mental yang saling berdampingan nih, serta jiwa tersebut bersifat positif, seperti yang tadi kamu udah jelasin, berpikir inovatif. Terus juga ada tambahannya berpikir terobosan, out of the box, dan one step ahead. Jadi dalam berwira swasta diperlukan karakteristik keinginan untuk berinovasi, menyelesaikan masalah, mengambil resiko, kreativitas, ketekunan, dan konsisten. Nah, itu dia hasil dari kesimpulan topik knowledge dan prawira swasta dari kelompok Juding. Sekian dari kelompok Juding, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Keberatan pajak bisa dibanding. Sampai jumpa di podcast kelompok Juding.